Halo semua, selamat datang di YouTube Sasana Digital dan kali ini kita akan membahas tentang mau pakai website atau pakai marketplace ya untuk jualan online atau untuk strategi digital marketing. Kira-kira lebih bagus yang mana nih? Nah, kita akan bahas juga terkait apa yang dimaksud dengan website e-commerce, apa yang dimaksud dengan marketplace, apa saja keunggulannya, apa saja kelemahannya. Kita akan bahas di video kali ini supaya Anda bisa lebih memiliki gambaran tentang mau pakai yang mana, disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Memilih membangun website sendiri atau marketplace itu merupakan pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang-orang yang ingin memulai digital marketing. Kira-kira mending spend money untuk bikin platform sendiri atau pakai yang udah ada aja, gratis kok dan banyak keuntungannya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas dulu terkait jawaban-jawaban yang biasa didapatkan oleh orang-orang. Biasanya kalau ada orang nanya, enaknya pakai website atau marketplace ya, orang-orang yang berada di tim website biasanya akan jawab seperti ini. Mending pakai website lah, untuk branding sendiri lebih keren. Yang kedua, visitor milik kita sendiri, nggak dibagi sama brand-brand lain. Yang ketiga, bisa update sesuka hati. Kita bisa update fontnya, kita bisa update gambarnya, bisa atur tata letaknya, dan kita juga bisa mengkustomisasi semau kita, fitur-fitur apa yang harus ada. Itu kata tim website. Tapi kalau kata tim marketplace, mending marketplace aja lah. Tinggal bikin akunnya gratis kok. Langsung jualan, jumlah kunjungan ke platform juga udah banyak. Misal kita mau buka di Shopee nih, udah ada 100 juta kunjungan tiap bulannya. Dan kalau kita mau ke Tokopedia juga udah ada lebih dari 100 juta kunjungan tiap bulannya. Tinggal cari aja produk yang terlaris. Yang ketiga, modal HP aja bisa langsung jualan, nggak perlu punya skill coding dan lain-lain. Nah, itu adalah kedua jawaban dari tim website dan tim marketplace. Tapi sebetulnya kita harusnya pakai yang mana sih gitu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut, mending yang mana. Dan ingat, ini kita sampaikan supaya memberikan gambaran, baiknya bisnis Anda enaknya pakai website atau pakai marketplace. Yang pertama, website e-commerce. Website e-commerce ini merupakan sebuah website yang memang dibangun untuk kepentingan pengenalan dan promosi perusahaan. Biasanya ada produk yang dijual dan dilengkapi fitur jual beli, pembayaran, dan juga pengiriman secara online. Nah, produk-produk yang menggunakan website biasanya adalah produk-produk yang memang memiliki nilai atau branding yang cukup lumayan atau cukup tinggi. Saya contohkan di sini adalah website dari Vertu. Vertu adalah salah satu merek HP yang harganya itu bisa sampai ratusan juta. Minimal 70 juta. HP doang ya. 70 juta sampai 200-300an juta. Dan Vertu gak mungkin jualan di marketplace. Bisa saja, tapi Vertu lebih akan berkompetisi dengan orang-orang yang memang mencari kemewahan, fancy seperti itu. Maka dia ngebangunlah website sendiri untuk melakukan branding supaya nilai dari 200 juta itu nyampe kepada orang-orang yang pengen beli handphone dengan segala kemewahannya. Biar sampai nih ke sultan-sultan kayak gitu. Nah, pro kontra dalam membuat website, yang pertama adalah pro-nya sangat cocok sekali untuk kegiatan branding. Karena semua elemennya perusahaan yang tentukan. Beda kalau kita Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, elemen-elemennya terbatas yang bisa kita kustomisasi. Yang kedua, meminimalkan efek persaingan harga. Dengan kita punya website sendiri, kita bisa lebih leluasa untuk setting harga dengan minimnya persaingan. Karena di dalam website hanya produk kita, tidak ada produk pesaing, tidak ada produk serupa. Dan dari hal tersebut, kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Oh,
ternyata Vertu itu keren banget, fitur-fiturnya ada berliannya, berlapis emas kayak gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita punya website, bisnis kita cenderung memiliki trust yang lebih daripada bisnis yang belum punya website. Tentu dong, karena website ini dibangun dengan dana yang cukup dan membutuhkan modal yang cukup juga. Ada juga website yang murah, tapi website yang murah juga trust-nya juga berbeda dengan website yang memang dibangun dengan modal dan desain yang proper atau profesional. Yang keempat adalah keleluasaan dalam edit. Punya website sendiri artinya kita punya kontrol penuh terhadap segala jenis komunikasi pemasaran. Mulai dari copywriting, mulai dari banner, mulai dari foto produk, mulai dari gambar latar, fitur penjualan, diskon, dan lain-lain. Semua kita bisa kontrol secara pribadi. Nah, tapi kontraknya di sini tetap ada kontra ya, ada minusnya. Butuh biaya awal dan waktu develop yang lebih banyak. Jadi 1-6 bulan adalah waktu yang cocok untuk mendevelop sebuah website. Karena kita perlu membuat ide customer journey-nya, kita perlu untuk memastikan setiap halaman itu punya tampilan yang mudah dipelajari dan juga mudah untuk di check out. Dan mudah juga untuk ditemukan ketika customer pengen cari barang yang lain. Bayangin kalau kita punya website tapi susah gitu navigasinya. Mau ke produk susah, mau bayar susah, ya percuma gitu punya website. Yang kedua, perlu tim khusus atau agensi untuk memelihara website. Nah, setelah kita bikin, tentu harus di maintenance atau dipelihara. Apa aja yang dipelihara? Yang pertama, web speed performance. Jadi kita harus tetap menjaga kecepatan loading websitenya itu enak, nggak lemot. Kalau udah lemot ya udah, orang juga males gitu. Yang kedua, terkait UI atau tampilannya. Tampilannya harus tetap proper. Karena kadang ketika ada update sistem, biasanya tampilannya akan berantakan sedikit. Kalau developingnya asal-asalan. Tapi kalau developingnya proper, biasanya aman. Makanya perlu tim atau agensi yang berpengalaman seperti itu. Nah, website ini cocok untuk Anda yang punya modal lebih dan fokus untuk membangun branding, gak sekedar jualan online, dan Anda memiliki tim, baik itu tim IT atau udah punya tim besar. Karena website ini nanti juga akan mempermudah CS dalam ngechat, mempermudah tim purchase atau tim proses packing, seperti itu. Jadi semuanya akan lebih mudah kalau menggunakan website e-commerce. Semuanya Anda kontrol, semuanya milik Anda. Termasuk data-data pelanggan itu milik Anda. Nah, kita ngomongin terkait marketplace. Marketplace ini adalah website yang menyediakan fitur seperti website e-commerce, yaitu listing produk, jual beli, fitur pengiriman, fitur pembayaran. Namun ini diperuntukkan untuk para penjual yang ingin berjualan online. Jadi ya jangan heran kalau di Shopee dan Tokopedia itu yang jualan nggak cuma Anda. Jadi ada, misal Anda ketik nih tas dompet gitu, yang muncul tuh ada barang yang dari Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Barat, ada yang dari Tangerang, ada yang Kota Batam. Karena yang jualan nggak cuma Anda gitu. Nah, tapi pro-nya, keunikannya, keunggulannya kalau kita pakai marketplace adalah daftarnya itu gratis. Dan hanya bayar biaya admin kalaupun ada penjualan. Kalau nggak ada penjualan ya kita nggak akan dikenakan biaya apapun. Yang kedua, modal bisa lebih berfokus ke produknya. Mau beli barang, tambah stok, nah itu lebih bisa modalnya ke sana. Yang ketiga, kunjungannya itu sudah rame. Ada 100 juta kunjungan ke Shopee tiap bulan, Tokopedia dan Bukalapak, dan pasarnya itu sudah terbentuk. Kita tinggal cari aja barang-barang yang sedang dicari. Kita tinggal jual barang-barang yang sedang tren seperti itu. Tapi tentu dari segi hal itu pun ada minusnya, kita bahas nanti. Yang keempat, banyak promo gratis ongkir. Jadi sebagai penjual dan pembeli pun kalau kita beli lewat marketplace dan jual lewat marketplace, ada promo-promo yang membuat penjualan kita bisa naik, yaitu ada promo gratis ongkir dan ada fitur iklan juga. Nah, kontranya atau kekurangannya adalah persaingan di sini ini cukup tinggi banget. Jadi bayangkan aja di Tokopedia dan Shopee itu sudah hampir dari 5 juta penjual.
Dan Anda akan bersaing dengan 5 juta penjual itu. Walaupun Anda berbeda produk ya, tapi kan pada intinya Anda bersaing dengan dompet yang sama. Nah, gitu. Nah, yang kedua, kalau udah persaingan cukup tinggi, biasanya adalah perang harga. Di mana kalau orang-orang jual lebih murah, dapat penjualan lebih banyak, orang lain pun akan ikut. Dimurahin dikit, akhirnya saling murah-murahan, terjadilah perang harga yang itu sangat mengerikan. Tapi lagi-lagi marketplace juga cocok untuk Anda yang pengen jualan online. Ya udah, pengen jualan online aja, pengen dapat cuan lah, pengen cash flow nyaman. Pengen yang simpel-simpel, nggak mau yang agak ribet, terus masih usahanya tuh masih dikerjain sendiri atau mungkin udah punya karyawan tapi masih dikit seperti itu. Nah, silahkan aja. Marketplace ini cocok untuk Anda yang seperti itu. Tapi ada jalan tengah nggak sih? Apakah kita harus buat kayak Shopee Mall, Official Store? Karena Shopee Mall dan Official Store pun juga mereka punya biaya admin yang lumayan ya. Lumayan seperti itu. Nah, saran kami adalah kenapa nggak gabungin dua-duanya? Tapi bukan website e-commerce, tapi formulanya adalah website company profile dan marketplace. Nah, ada salah satu contoh yang saya temukan di internet, yaitu ada PSY Steamboat Yakiniku. Ini bisa ditiru atau sebagai referensi saja kalau kita pengen punya website dan pengen punya marketplace seperti itu. Nah, contohnya gini. PSY ini adalah salah satu restoran Yakiniku yang dia juga punya toko offline di beberapa wilayah, tapi dia juga punya website. Nah, di sini nih, takeaway.psy.steamboat.com. Nah, di website ini atau landing page ini website ya, saya bilang ini adalah company profile karena dia ini menjelaskan siapa sih PSY Steamboat itu, apa sih yang dijual seperti itu. Nah, di sini dia kasih fitur buku menu, dan fitur ini kita bisa custom kalau kita punya website sendiri, ya kan? Nah, semua brand guideline, semua brand color kita bisa tumpahkan kalau kita punya website. Nah, kita juga bisa taruh banner promo, kita bisa taruh foto-foto ketika ada di outlet atau di resto seperti itu. Ada informasi terkait GrabFood, GoFood, dan juga ada informasi terkait marketplace itu sendiri. Dan ini pakai domain.com dan ini dibangun sendiri sehingga kita bisa tahu, terlepas ini dibangun sendiri atau agensi ya, tapi maksudnya adalah PSY punya platform sendiri. Nah, ketika mereka chat online ke WhatsApp, datanya pun langsung masuk. Ketika mereka pembelian lagi ke store, nah seperti ini, dia ada Tokopedia Jakartanya, orang juga bisa langsung beli dengan mudah lewat Tokopedia ini. Ini adalah kombinasi antara website company profile, yang dimana website company profile ini biasanya cukup murah, nggak yang semahal website e-commerce, karena cukup 1-10 halaman yang menjelaskan tentang brand kita. Nah, setelah brand kita diyakini orang, dipercayai orang, kita tinggal tambahkan button belinya. Dan button beli ini nggak harus kita build di website, kita bisa arahkan lagi ke Tokopedia seperti itu. Dan ini akan membuat jualan kita jadi lebih terpercaya. Walaupun pada akhirnya di Tokopedia dan Shopee harga barang kita lebih mahal, tapi kita punya privilege atau punya keunggulan bersaing dengan memiliki sebuah website. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi saran mau website atau Tokopedia atau website atau marketplace, kenapa nggak dua-duanya aja, yaitu website company profile dan marketplace seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang pengen bikin website juga, Sasana Digital melalui Sasana Design Studio, kita bisa bantu untuk bikin website di bagian layanan UI dan web design. Nah, di sini kita bisa bantu bikinin website company profile ataupun website e-commerce sesuai kebutuhan Anda, dan desainnya pun juga bisa custom, mau seperti apa. Kita punya tim UI, tim front end, back end lengkap untuk membantu ngebuatin website yang mendatangkan pelanggan, meningkatkan kepercayaan brand, dan juga secara garis lurus atau berbanding lurus dengan peningkatan penjualan. Bisa cek di sini di website kita Sasana Design Studio, dicek-cek aja. Kalau memang tertarik bisa nanti isi form yang ada di bawah, nama,
email, phone number, atau kalau ribet bisa langsung chat ke WA kita. Gitu ya. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Tanya terkait website kah, terkait digital marketing, bebas. Kita akan balas. Dan juga kalau video ini menarik, jangan lupa klik tombol like serta share supaya lebih banyak orang yang tahu tentang tips ini. Siapa tahu rekan atau keluarga Anda punya pertanyaan yang sama. Jadi nggak perlu repot-repot jelasin, kirim aja videonya biar jelas. Dan juga klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan video terbaru. Karena Sasana akan update setiap minggunya. Biar nggak ketinggalan tips and trik terbaru terkait digital marketing. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.